Sama-sama kita hormati dan banggakan Pak Duta Besar Yusron, Konjen RI Jeddah beserta jajaran, para ibunda, dharma wanita yang selalu mengawal kami semua di sini, kepada para guru dan tendik yang sudah memberikan yang terbaik kepada para siswa, para guru, para orang tua terbaik yang sudah hadir di sini. Kalau tadi Pak Kepala Sekolah mengatakan bahwa ada 38 anak-anak hebat, itu berarti orang tuanya jauh lebih hebat. Selamat Bapak Ibu semua. Dan yang pasti, generasi masa depan Indonesia, para lulusan SIJ 2025. Berapa hari yang lalu kami melihat banyak coretan di baju putih, baju sekolah Anda, betul? Ada kegembiraan di sana, ada kebahagiaan. 12 tahun Anda sekolah dari kelas 1 sampai kelas 12. Ada canda, tawa, dan mungkin tidak sedikit yang menangis. Tapi itu bukanlah ujung dari perjuangan Anda. Tapi sekarang kita nikmati keberhasilan Anda melewati salah satu fase terbaik dalam kehidupan kita semua, yaitu sebagai alumni dari salah satu sekolah terbaik di Indonesia, SIJ. Dan sebentar lagi Anda memasuki dunia yang baru, mahasiswa. Sebelumnya Anda dipanggil sebagai siswa, sekarang ada tambahan kata maha, siswa yang tinggi. Ada guru, kalau dulu di kampus ada yang namanya guru besar. Anda bisa dikatakan sebagai siswa yang besar, bukan badannya, tapi otaknya, tapi kepribadiannya, tapi perilakunya. Itu yang sekarang akan dituntut dari Anda semua sebagai mahasiswa. Calon mahasiswa, belum ya? Masih akan menjadi mahasiswa. Namun jangan lupa, keberhasilan Anda atau kebahagiaan Anda pada hari ini adalah berkat dukungan banyak pihak. Jangan lupa atau selalu ingat dalam benak Anda para guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Tentu tidak semua orang tidak ada yang sempurna atau bahkan sesuai ekspektasi atau harapan kita. Tapi ingatlah, pasti ada banyak kebaikan yang sudah diberikan oleh para guru kepada Anda. Ya, jadi kalau Anda sudah masuk katakanlah berhasil dalam fase ini dan fase ke depan, itu berkat kerja keras dari para guru dan semua yang ada di sekolah. Ingatlah selalu mereka. Dan juga yang tidak kalah penting atau bahkan terpenting adalah orang tua Anda, ayah ibu Anda. Kalau yang sudah wafat, doakan mereka, karena pasti mereka juga sudah mendoakan Anda atau memberikan yang terbaik kepada Anda. Kalau mereka masih ada di sini, habis dari sini, lupa ciumlah mereka. Karena tanpa mereka, Anda semua tidak bisa berada di sini. Bahkan, sebagian orang tua itu bisa dikatakan mereka sampai menyambung nyawa hanya untuk kesuksesan Anda. Pekerjaan di luar negeri, kalau dalam bahasa akademisnya, kita sebut ada yang namanya 3D work. Dirty, dangerous, degrading. Pekerjaan yang kotor, bahkan berbahaya. Begitu. Tapi kita para orang tua Anda itu rela melakukan pekerjaan tersebut
untuk keberhasilan Anda semua. Jadi tolong diingat bahwa orang tua akan selalu memberikan terbaik kepada Anda. Dan hebatnya para orang tua, mereka tidak menuntut balik dari itu semua. Mereka hanya ingin agar Anda tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan agama dan kesuksesan Anda. Jadi tolong nanti setelah ini peluk dan ciumlah mereka, karena mereka adalah insan terbaik yang Anda miliki. Janji? Oke. Dan tentu saja semua pihak, karena keberhasilan kesuksesan itu tidak pernah berdiri sendiri. Sebagai contoh, tadi Ananda Ahmad Khalil ya membaca kalam ilahi di sini. Masya Allah, indah sekali suaranya, bagus sekali. Ya, kita berikan apresiasi kepada Ahmad Khalil. Tapi bagusnya bacaan beliau itu tidak hanya karena dia semata. Ada faktor gurunya di sana, ada faktor orang tuanya di sana. Bahkan pada saat ini pun beliau berada di sini itu karena dukungan dari Pak Konjen dan jajaran, dengan tadi Pak Bambang menyatakan ruangan yang sangat luar biasa dan bahkan dengan sound system yang sangat bagus. Semua pihak mendukung. Ya, jadi tidak ada keberhasilan itu yang berdiri sendiri. Ada banyak dukungan dari berbagai pihak. Baik, Anda sudah melewati salah satu tahapan yang sangat luar biasa. Setelah ini masuk ke dalam dunia yang lebih berat lagi. Saya bercanda sama anak saya, saya juga lulusan hari ini. Ayah dulu tidak ada coret-coretan baju. Oh, ayah ayah nggak ada. Bukan, teman-teman mengikuti. Loh, ayah sendiri, ayah sudah keburu capek dengan bekerja pada saat itu. Karena saya bekerja dari SMA, ya, sampai kuliah dan lain-lain. Artinya apa? Bahwa sebetulnya nanti dunia Anda tersebut akan menjadi dunia yang jauh lebih berat. Dunia belajar mandiri, seperti Pak Kepsek tadi mengatakan. Ya, Anda dituntut untuk menjadi insan yang lebih mandiri, yang lebih bisa melakukan kontrol diri untuk melangkah ke tahapan yang lebih baik. Tapi kami yakin dengan bekal yang diberikan oleh para guru dan semua pihak, simpelnya ingatlah prinsip, saya sebut saja 3B dari SIJ. Berprestasi, B pertama, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga berbudaya Indonesia. Anda pegang itu saja, insya Allah nilai atau maknanya luar biasa. Anda pegang itu saja, insya Allah Anda akan sukses. Oke, sebagai mahasiswa, insya Allah kami doakan dan kami yakin Anda sudah punya cukup bekal untuk menjadi insan yang lebih baik dan berprestasi. Kalau nanti misalnya dari sini tidak ada yang, mungkin ada yang merasa, oh Pak, saya gagal untuk masuk ke dalam kampus pilihan. Bukan dari akhir segalanya. Kampus terbaik, kampus ternama itu satu hal. Oke, itu adalah keberhasilan. Tapi tidak sedikit orang yang sekolahnya pun biasa-biasa saja, tapi yang penting dia terus bekerja keras selama proses belajar tersebut. Di ujungnya juga nanti dia akan menjadi orang yang sukses. Banyak sejarah yang mengatakan demikian. Ya, jadi jangan berpuas diri kalau Anda sudah merasa masuk ke dalam sesuatu yang kampus yang hebat. Tapi yang penting adalah terus bekerja keras, terus belajar, terus berbuat baik. Satu hal yang mungkin kalau boleh titip pesan juga di sini dalam momen yang sangat mulia ini, bahwa salah satu tadi tagline dari SIJ, berakhlak mulia. Ini barangkali yang perlu kita selalu camkan kepada Anda. Mungkin banyak masalah di dunia ini, termasuk di Indonesia, adalah masalah adab atau akhlak, bukan masalah kecerdasan. Ada banyak orang pintar di muka bumi ini, termasuk di negeri kita. Tapi mengapa mungkin suatu negara itu terus mengalami masalah atau banyak masalah dan lain-lain? Itu karena faktor masalah adab dan akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW, Islam diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Kita tidak dituntut hanya sekedar untuk berprestasi atau pintar, tapi justru yang paling penting adalah masalah akhlak.
Saya pesan kalau boleh nanti di rumah Anda, di kos-kosan Anda nanti kelak begitu, tentu Al-Quran Anda harus terus ada di dalam kamar. Tapi kalau boleh punya buku yang terkait akhlak. Salah satunya ya saya rekomendasi seperti ini. Ya, ini saya lihat dari bukunya Asya, nggak tahu dia baca nggak ya. Tapi mudah-mudahan misalnya Anda punya dan ini terus menjadi pegangan Anda. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada teman dan lain-lain. Kalau kita pegang seperti itu, insya Allah mudah-mudahan hidup kita selamat. Apalagi kelak di tanah air yang tantangannya luar biasa. Terakhir, pasti dalam kehidupan kita, apalagi Anda kelak, akan ada masa-masa Anda akan down, sedih, ketakutan. Tapi ingat, saya suka sekali dengan ayat ini. Al-Baqarah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang berpegang kepada petunjukku, tidak akan ada ketakutan atau rasa sedih. Jadi kalau ketika Anda merasa takut dan sedih, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Insya Allah semangat itu akan kembali lagi dalam diri Anda. Dan yang paling akhir, kalau boleh, ada banyak kriteria atau indikator kesuksesan yang diberikan orang. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan salah satunya adalah yang terbaik di antara kalian adalah yang paling berguna bagi orang banyak. Kami doakan Anda kelak menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dan insya Allah orang tua Anda, guru Anda, siapapun dia, kelak di akhir hidupnya akan tersenyum bahagia melihat anak-anaknya sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.